Halo guys, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bella di kelas bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inquiry letter atau surat permintaan seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, biar punya gambaran, contohnya inquiry letter itu adalah sebagai jadi, a letter of inquiry is a document requesting information regarding product, service, price, program, event, job opening, or funding from reliable source such as companies, institution, or organization. Jadi, surat permintaan ini merupakan dokumen yang meminta informasi terhadap suatu produk mungkin atau jasa atau mungkin harga, program, acara, atau bahkan pembiayaan dari sumber yang reliable, jelas, seperti perusahaan, institusi, maupun organisasi, seperti itu. Regardless of the subject, the objective is to get the reader to respond with an action that satisfies the inquiry. Jadi, mau apapun yang subjeknya, entah itu tentang produk, service, atau mungkin funding gitu ya, tujuan utamanya dari inquiry letter ini adalah bagaimana si pembaca surat inquiry letter ini bisa membalas dengan aksi yang dibutuhkan. Misal, untuk menyediakan produknya atau memberikan informasi yang dimau, seperti itu. Nah, biasanya informasi-informasi yang diminta tersebut oleh si pembaca nantinya akan disertakan dalam bentuk attachment atau lampiran, seperti itu ya. Nah, teman-teman, dalam membuat inquiry letter itu ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan. Nah, salah satunya adalah be polite and professional gitu. Maksudnya gimana? Karena ini adalah suatu surat yang formal, jadi otomatis yang diharapkan adalah kalian bisa berbicara dengan atau menulis dengan kata yang sopan dan juga profesional seperti itu. Lalu juga tips lainnya adalah be patient and avoid issuing ultimatums to get a response. Jadi harus sabar. Yang namanya orang meminta itu kan ada proses ya untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi kita harus sabar gitu. Dan juga harus menghindari ultimatum atau seperti paksaan gitu ya. Contoh nih, akan sangat disayangkan jika dalam surat permintaan tersebut ada kata-kata mungkin seperti ini di closing statement-nya. Please respond to this inquiry by Friday or we will assume you are not interested. Tolong respon surat ini sampai hari Jumat atau kita akan berasumsi bahwa kalian tidak tertarik pada permintaan ini. Jangan nih ya. Mungkin daripada ngomong seperti itu, kita bisa ganti kayak we appreciate your prompt attention to this matter kayak gitu atau please let us know if you have any question or require further information gitu. Jadi kita bisa offering help kayak gitu. Instead kita mengancam gitu ya. Atau mungkin bisa nulis kayak yang nggak boleh ya. If we don't hear back from you by Monday, we will take the next steps without your input. Kalau kami tidak mendapatkan balasan sampai hari Senin besok, kita akan bertindak tanpa menggunakan masukan dari Anda. Ngancem kan, nggak boleh ya. Atau bahkan yang parah, this is your last chance to respond before we make a decision. Ini kayak kesempatan terakhir kalian. Jadi sekali lagi have to be polite gitu ya. Harus sopan dan profesional gitu. Nah, tips lainnya adalah research the reliable address. Jangan sampai kita pengen meminta suatu informasi tapi kita nggak tahu nih alamatnya benar atau tidak. Nanti suratnya nyasar dong ya. Lalu research the background information, such as the name of the product. Apa sih yang kalian minta? Produknya itu apa? Atau mungkin specific information you want to know. Kalian tuh bisa menjelaskan secara spesifik informasi apa yang ingin kalian mau dan kenapa kalian membutuhkan informasi tersebut. Itu bisa dijelaskan di sini. Lalu juga be specific and brief, singkat dan jelas. Ya, bahkan beberapa inquiry letter itu bisa menggunakan bullet list atau listing dalam bentuk titik-titik-titik itu loh, strip-strip-strip itu loh. Ya, biar ke highlight apa yang dan juga
harus menggunakan proper structure, format, grammar, artikulasinya harus benar, spellingnya harus benar. Nah, as you read many samples of inquiry letter, you may find that there is no one fixed standard of letter structure. Jadi sebenarnya itu tidak ada template yang baku tentang si inquiry letter ini. Namun, kalau kalian lihat secara brief, singkat ya, pasti ada konten-konten yang pasti ada di dalam inquiry letter. Kalau kita lihat contohnya di sini, ya, yang jelas, yang pertama itu ada yang namanya company's letterhead atau kop surat perusahaan. Ini bisa ada atau bisa tidak, tapi biasanya kalau perusahaan besar atau perusahaan yang reliable itu secara profesional mereka punya kop surat gitu ya. Setelah itu jelas ada yang namanya deadline ya, ada deadline di sini, terus ada addressnya yang site address, mau dikirim ke siapa, lalu juga ada salutation, semua surat pasti ada salutation ya. Di sini ada Dear Miss Howard, lalu juga ada paragraf, paragrafnya terbagi menjadi 3, sekali lagi ada opening, body, dan juga closing, dan juga complementary close di sini. Dan ada signature block gitu. Dan ada juga terakhir itu enclosure notation atau lampiran kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini adalah konten yang biasanya ada di dalam inquiry letter. Nah, kalau kita lihat di bagian paragraf teman-teman, opening, body, and closing, the opening or introductory paragraph directly inform the reader what the writer requests and how it is relevant to the recipient interest. Jadi di dalam uh, paragraf pembuka ini itu biasanya si penulis itu menginformasikan kepada si pembaca apa sih yang dipengen oleh si penulis ini dan bagaimana ini relevan uh, terhadap si pembaca gitu. Jadi kalau kalian lihat, we have been receiving a handful of requests for the animal finger puppet assembly kit that your company manufacture. Jadi kita itu mendapatkan banyak permintaan uh, terhadap animal finger puppet itu kayak ini loh, mainan boneka yang dimasukkan ke jari ya, biasanya yang dari binatang-binatang tuh bentuknya ya kayak boneka itu ya, boneka jari ya yang perusahaan Anda buat kayak gitu. Nah, while we are primarily a bookstore catering to children, we have begun to expand our offering to include product that are complementary to our books. Jadi, dia jelasin nih, sebenarnya kita itu toko buku untuk anak-anak, tapi sekarang kita sudah berekspansi untuk menjual barang yang berhubungan atau untuk melengkapi toko buku kita. Nah, salah satunya ya ini Animal Finger Puppet. Kayak gitu, dia jelasin di opening. Nah, opening ini harus relate sama si body, kayak gitu. Nah, di badinya, di sini dia ngomong, I would be glad if you could send us some information on your product as well as any additional material that will help us decide if it's the type of product that will interest children. We generally range in age from preschool to 12 years old. Jadi mereka menjelaskan di badinya bahwa mereka akan sangat berterima kasih kalau si perusahaan ini GS School Product bisa mengirimkan beberapa informasi dan juga produk ya kepada mereka di mana informasi dan produk tersebut nantinya itu bisa membantu mereka untuk membuat suatu keputusan apakah produk ini sesuai dengan yang mereka mau, di mana produk ini tuh nantinya segmentasi pasarnya adalah anak-anak dengan umur dari preschool sampai dengan 12 tahun. Baru di closingnya, thank you so much sorry, thank you very much for your effort in providing us with information. Jadi terima kasih banyak atas usaha kalian dalam memenuhi kebutuhan informasi kita. Gitu teman-teman. Ini adalah contoh dari inquiry letter. Yang mengirim siapa? JK Book Stationeries gitu ya. Untuk siapa? Untuk GS School
product. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, setelah inquiry letter, ada balasannya. Namanya itu adalah ini, inquiry response letter. Jadi, surat balasan dari surat permintaan yang telah dikirimkan. Oke, ini yang mengirim adalah JS School Product. Kepada siapa ya? Tadi yang mengirimkan GK Book and Stationeries gitu. Nah, a letter of inquiry Ah, itu have to be respond ya. Jadi harus dibalas oleh perusahaan atau institusi atau organisasi yang mana surat ini itu harus menyediakan jawaban atau informasi yang dibutuhkan dari letter of inquiry tadi gitu. Tujuan utamanya adalah to satisfy the reader with an action that fulfills their request. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari si pembacanya tadi dengan aksi yang mereka inginkan gitu. Entah itu informasi ataupun juga produk. It is very important to make a good impression. Jadi sangat-sangat penting untuk ketika menulis surat ini dan memberikan impresi yang bagus atau positif. Karena apa? Si pembaca dari surat respon ini pasti akan menjadi potensial customer di masa yang akan datang atau perspektif kliennya mereka. Jadi kalau tidak bikin good impression ya otomatis mereka nggak akan dapat customernya. Jadi sangat-sangat penting untuk menulis response letter ini dengan nada yang sangat positif seperti itu. Nah, positifnya gimana? Ya, menggunakan structure yang benar, formatnya benar, grammarnya oke, diction spellingnya bagus gitu. Nah, yang harus dihindari apa? Ya, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Misal kayak eh, bahasa yang hanya perusahaan tersebut yang tahu gitu. Jangan sampai disertakan gitu. Harus menggunakan bahasa yang umum gitu. Nah, lalu yang namanya surat respons ini itu harus dijawab oleh orang yang benar, correct person. Benar di sini berarti tidak salah ya. Tapi bukan tidak salah, tapi benar di sini adalah sesuai yang punya kapabilitas dan kewenangan dalam menjawab. Maksudnya seperti itu. Nah, lalu kalau seandainya kalau ternyata surat ini dikirimkan misal nih ke humas, ternyata yang berwenang adalah di bagian penjualan. Maka yang harus dilakukan apa ya? Berarti humas harus melakukan forward ke bagian penjualan. Yang mereply harus tetap penjualan, bukan humas lagi, meskipun surat tersebut ditujukan ke humas. Karena apa? For future uh, doing yang melakukan komunikasi kan antara dia dengan si penjualan, bukan melalui humas lagi gitu. Nah, jadi itu biasanya bisa ditulis di bagian opening paragraph bahwa perkenalkan saya ini di bagian penjualan, untuk selanjutnya surat menyurat ini bisa langsung melalui saya kayak gitu ya. Oke. Nah, gini, untuk menulis surat respons ini, teman-teman, yang harus kalian pahami betul adalah keep your response on point and avoid going beyond gitu. Nah, maksudnya apa? Apa yang ditanyakan itu silahkan dijawab. Semuanya, even itu tidak relevan. Selama ditanyakan, silahkan dijawab. Namun, jawaban kalian itu harus sesuai atau even dengan apa yang mereka inginkan. Jangan sampai mereka tanyanya A, kalian jawabnya A tambah B tambah C tambah D. Itu terlalu luas ya. Gitu. Jadi kalau mereka tanya apa, silahkan jawab. Tapi kalau tidak ditanyakan, ya jangan dikasih tahu kayak gitu. Atau jawab kayak gitu ya. Oke, nah structure dari inquiry response letter itu sebenarnya kurang lebih sama dengan inquiry letter, teman-teman. Tapi kalau kalian lihat di sini, yang pertama adalah address the reader
properly and thank him or her for his or her interest. Kalau kalian lihat di opening di sini, thank you for your interest in the animal finger puppet assembly kit that our company manufacture. Jadi mereka mengucapkan terima kasih nih terhadap ketertarikannya pada animal finger puppet gitu ya. Lalu harus juga menyediakan tentang informasi yang dibutuhkan kayak gitu. Bisa menggunakan bullet list juga gitu ya. Terus juga bisa menambahkan informasi tambahan, tapi jangan terlalu banyak yang sesuai gitu. Spesifik dan yang sesuai. Nah, dia jelas nih, we have enclosed the information you request for your review. Jadi, dia nulis nih, kita sudah melampirkan beberapa informasi yang kalian butuhkan untuk kalian bisa review kayak gitu. Dia juga menambahkan tentang siapa sih JS School Product ini. Dia nulis nih, since 1986, JS School Product has provide quality and various product for educational use, either for private or schools gitu. Nah, terus selain itu dia juga mengekspresikan harapan untuk future business gitu. We would like to provide any assistance you might require in your project gitu ya. Dan juga dia willingness, express kemauan untuk further assistance by providing contact. Di sini jelas. If you have any question, please feel free to call our office for a faster response. Jadi dia memberikan over atau penawaran bahwa kalau pengen cepet dapat balasan mungkin bisa mulai telepon mulai saat ini gitu. Kalau pengen yang lebih cepat faster response-nya kayak gitu. Dia ngomong gitu sih Jen Howard, Regional Search Director-nya dari GS School Product gitu. Nah, di bawah ini ada tulisan ENC atau enclosure yang artinya adalah lampiran. Gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk inquiry letter dan juga inquiry response letter. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya embedded question, teman-teman. Nah, sekali lagi karena kita adalah bahasanya bahasa yang sopan dan formal, jadi otomatis kita menghindari pertanyaan secara langsung gitu ya. Nah, pertanyaan secara langsung itu apa sih Bu Dela maksudnya? Habis ini kita pelajari sehingga kalian punya gambaran maksudnya pertanyaan langsung dan juga tidak langsung gitu. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, eh embedded question ini digunakan karena sekali lagi kita adalah berbicara secara formal dengan bahasa yang sopan, entah kita ngomong dengan orang yang lebih tua, atau mungkin dengan posisi yang lebih tinggi, atau mungkin juga ke orang strangers ya, atau orang yang belum kenal. Nah, suatu pertanyaan itu tidak boleh ditanyakan secara langsung, tapi harus menggunakan embedded question. Maksudnya gimana? Ini adalah tiga contoh dari embedded question. We are wondering if you could provide us with the following details. Ini bisa aja uh, pertanyaan langsungnya itu kayak gini contohnya. Could you provide us with the following details? Itu kan terkesan langsung ya. Nah, untuk bahasa lebih sopannya, kita pakai embedded question. Ditambahin, we are wondering if you could provide us. Jadi lebih sopan bahasanya. Temu yang kedua ini. Mungkin dia bisa tanya kayak gini awalnya. Could you give any discount for book orders? Kayak gitu. Tapi karena pakai embedded question, lebih sopan, jadi dia bisa pakai may I know whether you could give any discount for book orders? Kayak gitu. Nah, yang ketiga ini, dia bisa tanya kayak gini, pertanyaan langsungnya. Will you handle the shipping for the product we order? Kayak gitu. Tapi bisa pakai embedded question biar lebih sopan menjadi could you tell me how you will handle the shipping for the product we order? Nah, biasanya embedded question ini dia menggunakan beberapa kalimat seperti ini. May I know? Could you tell me? Do you know? Would you mind telling me? Please tell me. I wonder. I want to know. I would like to know. Seperti itu. Ya. Nah, biar punya gambaran lagi, Bunda akan jelaskan di next slide. Nah, embedded question with yes or no question. Kalau kalian lihat di sini,
Introductory question or statement ini bisa ditambahkan untuk kalimat agar terlihat lebih sopan. Sedangkan yes or no question ini adalah pertanyaan secara langsungnya. Sedangkan embedded question ini adalah tambahan ini, ditambah ini biar terkesan lebih sopan dan profesional gitu. Jadi instead kalian ngomong is the item available by the end of this week, itu bisa diganti may I know pakai kata if the item. Kenapa bukan if is the item? Ya, karena there's always have to be if cannot be with verb in the first thing ya. Jadi may I know if the item is available by the end of this week gitu. Atau mungkin bisa pakai I wonder if the item is available by the end of this week. Atau juga bisa, I want to know if the item, kayak gitu. Ya, atau I would like to know if the item is available. Itu bisa di sini. Atau mungkin yang kedua, direct questionnya, is there any extra cost for shipping? Kayak gitu. Nah, ini bisa lebih sopan dan profesional bila ditambahkan dengan introductory question or statement. Do you know whether? Whether ini jatuhnya sama kayak if. Do you know whether there is an extra cost for shipping? Atau mungkin do you know if there is an extra cost for shipping? Boleh. I want to know whether there is an extra cost for shipping. Or could you tell me whether there is an extra cost for shipping? Bisa. Would you mind telling me whether there is an extra cost for shipping? Boleh. Nah, selanjutnya ini. Could you provide us with your latest catalog? Nah, ini juga bisa ditambahkan menjadi I want to know if you could provide us with your latest catalog. Atau mungkin juga bisa diganti. May I know if you could provide us? Atau mungkin would you mind telling me if you could provide us? Please tell me if you could provide us. Kayak gitu ya. Jadi bisa ditambahkan di yes or no question. Nah, tidak hanya untuk yes or no question saja teman-teman, ada juga yang bisa pakai WH question, WH question ya. Jadi, dengan pertanyaan yang direct atau pertanyaan secara langsung, itu bisa when is the item available? Itu bisa ditambahkan dengan introductory question seperti ini, atau statement yang tadi. Could you tell me when the item is available? Ya, jadi structure grammarnya itu harus dicek sekali lagi. Jadi bukan could you tell me when is the item available? Bukan ya, tapi when the item is available. Atau mungkin bisa, may I know when the item is available? I wonder when the item is available. Boleh. Atau ini, how much does the car rental cost for 5 days? Would you mind telling me how much the car rental cost for 5 days? Or I would like to know how much the car rental cost for 5 days. Please tell me how much the car rental for 5 days. Atau ini, what is the seasoning powder made of? I wonder if you could tell me what the seasoning powder is made of. Ya, jadi ini adalah bagaimana suatu pertanyaan langsung itu bisa diganti menjadi lebih sound so professional. Ya, I think it's enough for today's material. Semoga bisa membantu dan bisa dipahami. Lalu selanjutnya bisa kalian cek setelah ini tugas atau assignment kalian di Google Classroom. Itu saja dari Miss Della. Thank you so much for your time. Udah akhiri. I'm so sorry if I have make some like mistake for you. We will meet again next week in the different material. Thank you so much for your time. And goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.